فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di pertengahan muka surat 161 dari Syarah Asmaul Husna. Qala hafizahullahu taala. Tayyib. Yashfa'u Ali ibnu inda abi. Anak memberikan syafaat kepada ayahnya. Wa yashfa'u az-zaujah inda zauj. Istri memberikan syafaat kepada suaminya. Syafaat untuk siapa misalkan? Orang dekat. Intinya orang dekat yang layak misalkan. Yashfa'u shadiq li shadiqih. Seorang teman memberikan syafaat untuk temannya. Sya'a am aba, suka atau tidak suka. Biasanya ini teman saya, dia sudah minta macam ini, sudahlah misalkan atau apa. Ini manusia. Banyak pertimbangan dan banyak ketidakenakan hati. Demikian pula para raja, walaupun dikatakan raja tapi terkadang takut pada menteri, sehingga ya sudah menteri ngasih syafaat kepada untuk penjinayah, adalah bolehlah kali ini misalkan. Thayyib. Amma Allah fa Allahu a'zamu min dzalik. Adapun Allah, maka Allah lebih agung dari yang semacam itu. Kalaupun dia menerima syafaat karena rahmat dan kurnia dia, bukan karena dia takut ada pemberontakan atau apa. Wala hatta syafa'ata wajahah, boleh wajah, boleh wijahah. Sampai bahkan syafaat yang bukan mahabbah tapi karena kebesaran, kewibawaan. Ya'til waziru yashfa'u inda sultan. Menteri memberikan syafaat kepada raja, yaitu tergantung untuk siapa. Au ya'ti tajirul kabir, atau peniaga besar datang. Au raisul jun, pemimpin tentara, mungkin panglima lah atau apa. Yashfa'u indal malik, memberikan syafaat kepada raja untuk si fulan misalkan. Li'anna lahu, yaitu dia diterima syafaatnya li'anna lahu wajahah, dia memiliki kewibawaan, memiliki kebesaran. Ya'malu tibarahu hadal malik. Thayyib. Berarti malik sebagai apa di sini? Sebagai badal dari hada. Hada sebagai apa? Fa'il kah? Yaitu si raja mengamalkan sudut pandang ini, mengerjakan, yaitu memenuhi syafaat dari sudut pandang ini, karena ini yang memberikan syafaat orang besar. Fa yaqbalu syafa'atah, sehingga dia menerima syafaat orang besar tadi. Allahu a'zamu min dzalik, namun Allah lebih agung dari itu. Ya, semuanya hamba. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada siapapun yang di langit dan di bumi kecuali datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Ya, bukan sebagai orang besar untuk mampu menekan Allah, memaksa Allah atau apa. Kalau sufi memang sombong sangat. Ma'ruf kalam-kalam mereka tentang mampu memberikan syafaat, langsung masuk neraka, ambil semua masukkan surga, atau memancangkan kemah di neraka, langsung memasukkan orang sesuka hatinya, neraka tak mampu membakar kemah dia. Ini kesombongan sufi. Jumpa neraka aja belum, tapi sudah sombong macam itu. Agar orang-orang percaya pada mereka. Thayyib. Dikatakan di sini, wa hadzal ladzi dhannahu fi rabbih. Inilah orang yang bersangka seperti itu kepada Rabbnya, yang menyangka bahwasanya Allah seperti itu, seperti raja-raja di bumi, maqadarahu haqqa qadrih. Dia tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan padanya. Idzan Allahu huwallazi ya'dzan. Jika demikian, Allah lah yang memberikan izin, ya, tanpa ada yang mampu mempengaruhi, tanpa ada yang mampu untuk memaksa Allah dan sebagainya. Balillahu huwallazi ya'muru syafi'a an yashfa'. Bahkan Allah lah yang memerintahkan pemberi syafaat untuk menyampaikan syafaat. Al-haqiqah anna syafi'a ma'mur. Pada hakikatnya, si pemberi syafaat dia diperintah, bukan karena sesuka hatinya. Yaqulullahu jalla wa ala yaumal qiyamah lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam isfa' tu syafa'. Berikan syafaat, niscaya syafaatmu diterima. Tetap izin terakhir, keputusannya di tangan Allah Ta'ala. Walaupun mungkin Nabi ada idea ingin memohonkan keselamatan, atau seperti yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik muttafaqun alaih, ketika kaum mukminin sudah masuk surga semuanya,
Tidak ada yang lebih keras munasyadah daripada mereka di hadapan Allah. Memohon, betul-betul memohon agar apa? Allah memberikan syafaat pada si fulan dan si fulan. Mereka punya idea itu. Walaupun jelas itu adalah ilham dari Allah juga. Tapi tetap keputusan terakhir di tangan Allah tanpa mereka mampu apa-apa. Qal wala yamliku syafi'u idza umira illa ayyastajib. Illa ayyastajib. Harusnya gitu ya. Ya-nya tak mungkin hilang, adaan. Si pemberi syafaat jika dia telah diperintah, dia tak mampu kecuali memenuhi panggilan tadi, memenuhi perintah tadi. Wahadal amrus salis, ini perkara ketiga. Al amru rabi, perkara yang keempat. Allahu huwaladzi tafaddala biqabuli syafa'ah. Allah lah yang memberikan kurnia dengan menerima syafaat ba'da dzalik, setelah itu. Idzan, jika demikian, minal bidayati ilan nihayah, sejak permulaan hingga penghabisannya, hingga akhirnya, al-amru kulluhu ilallah, semua urusan diserahkan pada Allah. Shadaqallah, Allah Maha benar. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah wahai Rasulullah, hanya milik Allah seluruh syafaat, ya bukan milik berhala-berhala kalian yang kalian mintai syafaat itu. Haqiqatul amri kama yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, annallaha syafa'a min nafsihi ila nafsih. Allah memberikan syafaat dari dirinya kepada dirinya, yaitu memberikan taufik para hamba untuk memohonkan syafaat, lalu mereka datang pada Allah mohon syafaat. Kemudian Allah pula yang yaitu untuk menyampaikan syafaat kepada Allah, lalu terserah Allah mengabulkan atau tidak. Ma faidatus syafa'ah. Lalu apa faedah syafaat? Ya kalau Allah menghendaki, mudah aja mengeluarkan orang dari neraka tanpa lewat ini semua. Maka kata beliau di sini, rif'atu darajati syafi', yaitu meninggikan derajat pemberi syafaat. Ya, dia beramal soleh, berjasa kepada orang-orang yang di dalam neraka, dan ini jasa yang tak terkira ya. Menyelamatkan seseorang di dunia saja jasa besar, ini dari neraka jelas tak terkata itu. Berapa lama orang di dalam neraka, satu harinya aja 1000 tahun. Jelas ini nilai yang sangat tinggi, jasa yang sangat besar. Maka ini menambah pahala, meningkatkan derajat. Allahu arada ayyukrima syafi'. Allah ingin memuliakan si pemberi syafaat tadi. Wa yarfa'a darajatahu fi dzakal maqamil azim. Dan meninggikan derajat dia di kedudukan yang agung tadi. Sampai-sampai Nabi Muhammad yang mendapatkan maqamun mahmud, dipuji oleh semua generasi yang terdahulu dan belakangan. Assalamualaikum. Wa illa, karena jika tidak demikian, fallahu jalla wa ala huwa alladhi arada ayyarham. Allah azza wa jalla dialah yang ingin merahmati, wa ayyaghfir, dan ingin wa ayyafu, memaafkan. An hadzal masfu'ilah, dari orang yang diberi syafaat itu. Jelas apa? Subhanahu wa ta'ala lebih baik diletakkan di bagian dhamir Allah ya tentunya ya. Huwa misalkan, atau ayyarhama huwa. Tak mungkin tak sesuai kalau Subhanahu wa ta'ala di sini, karena dhamir terdekatnya malah ke orang yang di dalam neraka itu. Lahu al-masyu' lahu, yaitu orang yang itu. Wa ja'ala hadza mujarrada wasilah. Allah menjadikan proses syafaat ini semata-mata wasilah, sarana saja untuk menyelamatkan orang itu dan sebagainya. Sebagaimana orang yang meminta didatangkannya syafaat, meminta kepada hakim, meminta kepada tokoh besar untuk memberikan syafaat pada raja, syafaat itu ini adalah sebagai tawassul, mencari kedekatan untuk mendekatkan dia kepada raja atau kepada tergantung tuan hakim atau siapa. Ini wasilah. Wal amru lillah min qablu wa min ba'du. Urusannya milik Allah sejak dulu dan setelahnya. Thayyib. Idza fahimna syafa'ah, jika kita memahami syafaat ala hadzal wajh, di atas pola ini atau bentuk ini, hal yabqa ba'da dzalika ta'alluqun lil qalbi bisyafi'. Apakah tersisa setelah itu ketergantungan hati kita kepada pemberi syafaat? Yang sufiah biasa seperti itu, sering kalau di Indonesia itu dikit-dikit bilang bersolawat kepada Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Tapi ujung-ujungnya memang doanya pada Nabi, bukan minta pada Allah dan sebagainya. Selalu itu masih baikan, masih Nabi. Seringnya adalah kepada syekh-syekh tarikat yang disebut. Naudzubillah. Minta syafaat ke syekh tarikat yang sudah mati. Au billah, atau tergantung pada Allah, billah subhanahu wa ta'ala.
tu'minu wa tuqinu. Anda beriman dan Anda meyakini biqaulihi subhanahu qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah seluruh syafaat adalah milik Allah. A'ud, saya kembali. Fa'akul, saya katakan imanuna bi annallaha huwal ghani. Wah, Masya Allah, panjang lebar mengingatkan masalah tauhid ini tadi, syafaat. Keimanan kita bahwasanya Allah lah yang maha kaya, al-mughni, yang memberikan kecukupan atau kekayaan, ya ja'alu qulubana muta'alliqatan billah, menjadikan jantung kita yaitu tergantung pada Allah, la bi ghairihi subhanahu wa ta'ala, bukan pada yang lain. Ma'a'dhamat ta'ammula wa tadabbur, alangkah agungnya perenungan dan pembelajaran lihadaini alismainil azimain, kepada dua nama ini tadi. Subhanallahil azim. Baik. Kemudian taquduka. Taquduka ini kembali kemana? Karena ini menjadi muannas ya. Akan membimbingmu, menuntunmu ila tauhid, kepada tauhid. Ya, kalau kita tahu Allah Maha Kaya, untuk apa? Tergantung pada makhluk. Kalau Allah yang mencukupi segalanya, sementara makhluk itu fakir, dan bukan sekitar fakir ya, makhluk rata-rata pelit, kedekut. Baik. Ini wajar karena apa? Makhluk tidak mampu untuk mendatangkan manfaat sendiri, sehingga mereka berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri. Baik. Maka bagaimana tergantung pada mereka? Ini untuk orang yang mengenal Allah Ta'ala. Wa taj'aluka laisa, ini tadi kemana? Wa taj'aluka laisa muwahhidan. Macam ada yang hilang ya. Membimbingmu kepada tauhid dan menjadikan engkau bukan ahli tauhid. Ini jelas ada lafaz yang hilang tuh ya. Mustahil. Bal muhaqqiqan li tauhid, bahkan engkau merealisasikan tauhid. Lalu kenapa tiba-tiba ada laisa? Harusnya laisa hilang ya. Taquduka ila tauhid wa taj'aluka muwahhidan. Ini lebih sesuai. Membimbingmu kepada tauhid dan menjadikan engkau sebagai ahli tauhid. Bal muhaqqiqan li tauhid, bahkan bukan sekedar ahli tauhid, engkau lah yang merealisasikan tauhid. Tauhidnya laisa yuhdaf, kecuali kalau ada takdir kalam-kalam yang hilang, lafaz-lafaz hilang. Bi taufiqillah, dan ini adalah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Fa ana usi nafsi wa ikhwani, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan saudara-saudara saya, bi ta'ammuli al mali, dengan perenungan yang mali. Al-mali adalah yang pantas, yang layak, yang layak. Al-mazid wal mazid, dan tambahan. Yang layak dan lebih, yaitu merenungkan jangan cuma kurang, tapi perenungan yang cukup dan bahkan lebih lagi. Lihadaini alismainil azimain, kepada dua nama yang agung ini. Allahu huwal ghani wallahu huwal mughni, yang kaya dan yang memberikan kekayaan. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.